Halo, saya Justina Dos Santos. Saya dari mahasiswa NKPG via UI. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang isu lingkungan di Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa mengadopsi kebijakan dan praktik-praktik terbaik di negara maju untuk mewujudkan Indonesia hijau dan masa depan berkelanjutan melalui proses transfer kebijakan. Lingkungan sebagai masalah global, perubahan iklim, degradasi lingkungan, deforestasi dan polusi merupakan tantangan ekosistem dan berkelanjutan hidup manusia. Bukan hanya Indonesia, akan tetapi negara-negara dunia berupaya mengatasi masalah lingkungan melalui kesepakatan internasional, perjanjian Paris, dan berbagai inisiatif lainnya. Indonesia merupakan negara kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia yang memiliki ekosistem hutan tropis paru-paru bumi. Dalam beberapa dekade terakhir, degradasi lingkungan hidup di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, di mana deforestasi, pencemaran udara air, perubahan iklim, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menjadi tantangan yang sangat besar bagi berkelanjutan bangsa Indonesia di seluruh dunia. Analisis data satelit menunjukkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Indonesia telah ludes ditebang untuk pertambangan sejak 2001. Kawasan hutan yang ditebang ini sebagian merupakan hutan primer. Analisis baru ini dikeluarkan Trimap, sebuah perusahaan rintisan di bidang konservasi menggunakan citra resolusi tinggi, beberapa satelit dari Sentinel-2 dan Planet atau NICFI, serta data selama 2 dekade dari program Landsat. Analisis ini dilakukan untuk memetakan tambang dan infrastruktur terkait serta melacak deforestasi. Research Institute menyebut 34,8% konsumsi plastik di Indonesia untuk kemasan. Penggunaan plastik untuk kemasan di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan penggunaan plastik untuk kemasan secara global, yaitu sebesar 31,26%. Sampah plastik di darat menempati urutan kedua. Jenis sampah terbesar di Indonesia sebesar 18,9%. Di laut, sampah plastik menjadi kontributor utama sampah laut sebesar 35,4%. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut tiap tahun mengancam menenggelamkan sejumlah wilayah pesisir Pulau Jawa. Menurut seorang peneliti ITB, kondisi tenggelamnya wilayah pesisir utara di Pulau Jawa tinggal menunggu waktu saja. Hal itu dikarenakan masih minimnya mitigasi bencana yang sebenarnya sudah terprediksi. Meskipun terdapat kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun implementasinya masih perlu diperkuatkan dalam hal penegakan hukum, monitoring, dan evaluasi. Indonesia sebagai negara berkembang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan terbaik dari negara lain yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan melalui proses pembelajaran seperti emulasi, hybrid, inspirasi, dan COPAI. Dengan menggunakan konsep-konsep ekonomi sirkular yang diadopsi dari negara-negara maju untuk mengurangi limbah dengan mendaur ulang produk secara optimal. Pengurangan emisi karbon dari Jepang dan negara-negara Skandinavia yang menerapkan kebijakan energi bersih yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Pengelolaan hutan berkelanjutan seperti negara Brazil, Costa Rica yang menunjukkan bagaimana pelindungan hutan dapat diselaras dengan pertumbuhan ekonomi melalui ekowisata dan konservasi seperti sustainable city.
teknologi negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Swedia merupakan salah satu negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Swedia memiliki pendekatan inovatif dalam pengelolaan sampah. Mereka menggunakan teknologi canggih dan efisien untuk mengolah sampah menjadi energi listrik dan panas. Swedia harus mengimpor sampah dari negara lain untuk menjaga fasilitas pengolahan sampah mereka tetap beroperasi penuh. Swedia juga diakui sebagai salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang tinggi. Sebagai rekomendasinya adalah penguatan regulasi dan penguatan hukum lingkungan, transformasi model pembangunan dan ekonomi hijau, koordinasi dan integrasi antar sektor, dan pemberdayaan komunitas dan partisipasi publik.